Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lovely channel again. Here with you, Sir Irfan is gonna be helping you, of course, to develop your skills about TOEFL. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan tentang skill yang ketiga dari structure, yaitu be careful of appositives, yaitu video part 2 ya. Ini bagian yang kedua. Jadi kalau teman-teman belum menonton part 1-nya, ya silakan ditonton terlebih dahulu supaya bisa memahami video part 2-nya ini. Nah, jadi teman-teman, yang akan kita bahas pada video part 2-nya ini adalah tentang trik G2 ya. Bagaimana supaya kamu lebih detail ya, lebih detail dalam memahami yang namanya tentang appositives ya. Nah, di sini ada 6 ya, 6 trik G2 yang harus kamu kuasai if you don't wanna make any mistakes ya on this topic. Kalau Anda tidak ingin membuat kesalahan pada topik ini, yaitu tentang appositives ya. Apa saja trik-triknya? Let's discuss one by one. Oke, yang pertama teman-teman, ini dia. Bahwasanya appositive adalah kata atau frasa, yaitu kelompok kata ya, yang berbentuk benda yang terletak sebelum atau setelah benda lainnya. Seperti itu ya. Kita lihat contohnya teman-teman di sini ya. The best teacher of the school, Mr. Sandi, has gotten an achievement from Indonesia Minister of Education. Nah, sebagaimana teman-teman, Sir Irfan sering menyampaikan bahwasanya untuk menganalisa sebuah kalimat, maka yang pertama kita cari dahulu yang namanya predikat kalimatnya ya. Predikat itu bisa to be, bisa main verb, dan bisa juga modal auxiliaries. Nah, jadi dari situ terjawablah bahwa predikatnya adalah has gotten ya. Yang terdiri dari auxiliary dan main verb ya. Di sini main verb has gotten. Oke, sudah dapat predikatnya, kemudian kita cari yang namanya subjek kalimatnya. Ya, subjeknya adalah Mr. Sandi. Nah, kemudian yang ini adalah appositive. Nah, kenapa ini bisa sebagai appositive? Karena the best teacher itu sama maknanya dengan Mr. Sandi ya, atau siapa itu Mr. Sandi? Mr. Sandi adalah the best teacher of the school ya, jadi sama dia. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua, kenapa Mr. Sandi ini bisa berfungsi sebagai subjek? Karena di sini tidak ada koma teman-teman ya. Nah, yang namanya appositive itu diapit oleh 2 koma. Ini koma yang pertama ya, agak ketutup sih sedikit dengan garis yang ini, tapi masih nampak ya. Nah, jadi kalau ada 2 koma itu baru menjadi appositive. Nah, ini di sini tidak ada koma, berarti adalah subjek. Sedangkan yang ini berfungsi sebagai appositive karena maknanya sama dengan Mr. Sandi atau dengan subjeknya. Nah, jadi appositive adalah kata atau frasa yang berbentuk benda yang terletak sebelum atau setelah benda lainnya. Nah, jadi ini dia satu benda, ini appositifnya. Berarti appositifnya terletak sebelum bendanya ya, atau sebelum subjeknya. Oke. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua teman-teman. Tadi kan kita katakan sebelum atau setelah atau sesudah begitu ya. Nah, ini contoh yang kedua kita lihat ya, ini dia predikat kalimatnya. Nah, sekarang di sini subjeknya, oke, yang ini appositifnya. Berarti appositifnya ini terletak setelah subjeknya ya. Di mana subjek itu juga wajib berbentuk benda ini ya, benda, oke. Jadi di sini appositifnya terletak sebelum benda subjek, sedangkan di sini appositifnya terletak setelah benda subjeknya. Oke, itu trik yang pertama teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan kita teman-teman, ya we are so much grateful, saya akan sangat berterima kasih
Jika Anda bisa like ya, tentunya di subscribe, di share ya, dan di subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan tombol loncengnya karena itu gratis dan sangat berarti bagi kami supaya lebih semangat untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bermanfaat ke depannya. Oke, baik yang sudah subscribe ya, saya ucapkan banyak terima kasih, a big thanks for you. Dan yang belum subscribe ya, saya doakan terbukalah hatinya. Oke. Nah, lanjut teman-teman, trik jitu yang kedua adalah bahwa E positif tidak dapat berfungsi sebagai subjek ya. E positif tidak dapat berfungsi sebagai subjek. Nah, kita lihat contohnya. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Nah, coba kita analisa teman-teman. Ya, ini adalah sebagai predikat, ya garis 2 karena dia main verb, ya kata kerja. Nah, kemudian yang diapit 2 koma itu adalah E positif, ya. Setiap diapit 2 koma itu E positif teman-teman ya. Saya ulangi sekali lagi, setiap yang diapit oleh 2 koma, dia adalah E positif. Nah, sekarang kita lihat. Last semester, ya. Last semester, apakah ini bisa berfungsi sebagai subjek? Tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Apa alasannya? Karena last semester dengan E positifnya ini tidak satu makna, ya, atau maknanya tidak sama, ya, tidak ada kaitannya. A friend, seorang teman, last semester, semester yang lalu, ya, tidak ada kaitannya, ya. Sehingga last semester ini tidak bisa sebagai subjek. Begitu juga E positif tidak bisa sebagai subjek. Ya, artinya kalimat ini salah ya. Kenapa? Syarat kalimat itu kan harus ada subjek ya. Subjek, predicate, objek, komplement. Minimal ada subjek dan predicate. Ini predikatnya sudah ada, tetapi subjeknya belum ada. Nah, oleh karena itu harus kita tambahkan subjek ya. Nah, last semester misalnya kita buat Bob ya, a friend graduated cum laude from the university. Nah, sekarang di sini sudah ada predikatnya ya. Kemudian ada subjeknya di sini dan di sini ada E positif untuk mendeskripsikan subjeknya. Oke? Ya. Nah, sekarang teman-teman bisa juga muncul seperti ini pada soal TOEFL ya. Nah, harus Anda bedakan. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Nah, pertanyaan saya, apakah pada kalimat ini ada E positif? Ya, jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang diapit oleh 2 koma. Ya. Tetapi yang terjadi bagaimana? Ini adalah predicate karena dia main verb, ya kata kerja, sedangkan ini menjadi subjek karena di sini tidak ada koma ya. Nah, tidak ada koma, berarti inilah subjek. Nah, sedangkan yang ini adalah adverb of time, ya, keterangan waktu, bukan E positif. Tetapi pertanyaannya, apakah kalimat ini benar? Iya, kalimat ini benar. Kenapa? Karena sudah memenuhi unsur subjek dan predikat. Karena kalimat itu minimal ada subjek, ada predikat, jadi kalimat, ya. Oke, ini kalimatnya benar, tetapi tidak ada E positif. Oke? Nah, oke, setelah a friend tidak ada koma. Oke, berarti ini bukan E positif, tapi ini adalah sebagai subjek kalimatnya. Very good. Kemudian teman-teman, kita lihat ya, trik yang ketiga adalah E positif dalam kalimat ada 2 bentuk ya. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada video part 1-nya ya. Ada 2 bentuk, yaitu subjek, kemudian E positif, kemudian predicate, dan selanjutnya, atau E positifnya dulu baru subjeknya. Tetapi setelah subjek tidak ada koma ya. Nah, itu diperhatikan. Oke, kita lihat contohnya. Valentine's Day, February 14 is a special holiday for sweetheart. Oke, kita lihat yang mana predikatnya adalah to be, auxiliary. Nah, sedangkan ini subjeknya, sedangkan ini adalah E positifnya. Kenapa? Karena diapit oleh 2 koma dan maknanya sama dengan subjek kalimatnya. Oke? Nah, jadi February 14, Valentine's Day is special holiday for sweetheart. Ini maknanya sama teman-teman ya. Ini bentuk yang kedua, yaitu
predikatnya, kemudian subjek, tapi tidak ada koma ya. Kalau ada koma dia menjadi positif, sedangkan ini adalah positifnya. Oke, jadi maknanya sama teman-teman ya. Ini bentuk yang pertama, subjek baru positif, baru predikat ini ya. Nah, sedangkan yang ini positif dulu, baru ini subjek, baru predikat. Tapi setelah subjek tidak boleh ada koma. Oke? Baik, ini trik yang ketiga teman-teman. Ya, next, let's look at the fourth trick ya. Trik jitu yang keempatnya ya. Setiap yang diapit oleh 2 koma adalah positif. Ya, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Dan benda sebelumnya bisa berfungsi sebagai subjek. Tapi ada syaratnya. Jika maknanya sama. Ya, artinya antara positif dengan subjeknya harus sama maknanya. Kalau tidak sama, tidak nyambung. Berarti dia tidak bisa sebagai subjek atau sebagai positif. Jika maknanya tidak sama, benda yang diapit oleh 2 koma tersebut tetap positif. Kenapa? Karena dia diapit oleh 2 koma. Tetapi benda sebelumnya tidak dapat berfungsi sebagai subjek. Oke, gimana supaya jelas? Kita lihat contohnya. The new owner, the son of the previous owner, is undertaking some fairly broad changes in management policy. Nah, kita analisa teman-teman. Ya, ini subjeknya yaitu to be plus main verb ya. Kemudian ini adalah subjeknya, sedangkan ini adalah positifnya. Nah, kenapa ini positif? Karena diapit oleh 2 koma. Ini ada komanya ya, cuma ini ya, oke, ada komanya. Nah, kemudian dia diapit 2 koma dan maknanya sama dengan the new owner, subjeknya. Siapa itu the new owner? The son of the previous owner. Siapa itu the son of the previous owner? The new owner. Jadi sama dia, oke? Nah, ini dia, maknanya sama, oke? Nah, sekarang kita lihat ya, ini sama ya. Sama, oke? Nah, kita lihat bandingkan dengan contoh yang kedua teman-teman. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Oke, ini predikatnya. Sedangkan ini positif karena diapit oleh 2 koma. Tetapi apa yang terjadi? Bahwasanya last semester dengan a friend atau a friend dengan last semester itu tidak sama maknanya. Artinya apa? Karena tidak sama maknanya, kalimat ini hanya mempunyai positif. Sedangkan benda yang ini tidak bisa menjadi subjek kalimatnya. Jadi kalimat ini salah begitu ya. Kenapa salah? Karena ada predikat tapi subjek tidak ada. Yang ada positif. Positif tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Oleh karena itu kalimat ini kita butuh subjek. Misalnya kita buat Bob ya. Last semester Bob, a friend, graduated cum laude from the university. Maka kalimat ini benar. Karena di sini sudah ada predikat, di sini ada positif, dan di sini ada subjek. Oke? Nah, itu dia teman-teman, trik yang keempat ya. Kita lihat trik yang kelima teman-teman. Cari predikat kalimatnya sebelum predikat adalah subjek dan positif. Ya, itu jelas ya. Dan ini juga sudah berkali-kali saya katakan, untuk menganalisis soal structure daripada TOEFL, yang pertama kita harus mencari predikat kalimatnya. Kalau sudah dapat predikat kalimatnya, tinggal cari subjeknya. Kalau sudah ada subjek, coba perhatikan ada tidak positif di situ. Kenapa? Karena positif itu adalah bisa dia berbentuk kata benda atau noun, bisa berbentuk noun phrase atau kelompok kata yang mengandung kata benda. Ya, di mana noun atau noun phrase itu bisa berfungsi sebagai positif yang fungsinya untuk mendeskripsikan subjeknya. Oke, jadi sebenarnya fungsi daripada positif itu hanyalah to describe the subject of the sentence ya, bukan sebagai subjek kalimatnya. Jadi cari predikat kalimatnya sebelum predikat adalah subjek ya atau positif. Kita lihat ya. Mother's Day, December 22nd is celebrated by every woman all of the world ya, atau all over the world, sama saja ya. Nah, kita lihat predikatnya is celebrated yaitu to be auxiliaries plus main verb, oke. Nah, sedangkan ini adalah subjek kalimatnya, ini adalah positifnya, oke. Nah, jadi sebelum sebelum predikat adalah positif dan subjek ya, atau subjek dan positif. Nah, jadi letaknya
pasti sebelum predikat, bukan setelah predikat. Oke? Ya, itu trik yang kelima. Nah, sekarang coba kita bandingkan. December 22nd, Mother's Day is celebrated by everyone all of the world. Ya, ini sama saja ya. Ini predikatnya. Sedangkan subjeknya kita pindahkan dia kemari, tapi tetap dia sebelum predikatnya. Ya, sedangkan ini menjadi positif. Oke? Nah, ini subjeknya. Kenapa ini subjek? Karena tidak ada di sini koma lagi. Ya, kalau ada koma dia menjadi seperti ini, positif. Ya. Nah, tetapi maknanya masih sama dengan positifnya, ya, sama dengan ini ya. Positifnya diapit 2 koma, sama dengan subjeknya. Positifnya juga bisa pindah ke depan sebelum subjek, tetapi setelah subjek tidak ada koma, ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. The last one, ya, trik yang keenam. Ya, trik jitu yang keenam. Cara membedakan yang mana subjek dan yang mana positif dari sebuah kalimat, ya. Jadi harus kita bedakan yang mana subjek dan yang mana positif. Bagaimana caranya? Jika salah satu di antaranya dibuang, maknanya tidak lengkap, maka itulah subjek kalimatnya. Ya. Kalau salah satu dibuang antara subjek dan positif, makna kalimatnya tidak lengkap, itulah dia subjek kalimatnya, ya. Nah, itu ya, gampang caranya. Kita lihat contohnya. Ayat-ayat Cinta, a film which was directed by Hanung Bramantio, became the winner of Panasonic Awards 2010. Nah, ini dia predikatnya karena dia berbentuk main verb, ya, main verb kata kerja. Sedangkan ini subjeknya, sedangkan ini adalah positifnya karena diapit oleh 2 koma. Nah, ini positif terhadap subjeknya. Kenapa? Karena maknanya sama. Ayat-ayat Cinta, apa itu? Sebuah film yang was directed by Hanung Bramantio. Film yang mana? Ya, Ayat Cinta. Jadi maknanya sama. Oke. Nah, ini bentuk penuh daripada kalimatnya yang mengandung subjek dan mengandung yang namanya positif. Nah, sekarang ini kita mau membedakan yang mana subjek dan yang mana positif. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, kalau misalnya teman-teman kita buat seperti ini kalimatnya, a film which was directed by Hanung Bramantio became the winner of Panasonic Awards 2010. Nah, ini predikatnya. Oke, apa yang terjadi? Film yang mana? A film, sebuah film. Film yang mana? Nah, jadi makna kalimat ini tidak lengkap, ya. Film yang mana, kan begitu ya? Nah, tidak lengkap. Kenapa? Karena subjeknya hilang, begitu ya. Yang ada predikat, subjeknya tidak ada. Yang ada di sini adalah positif. Kita bandingkan teman-teman seperti ini. Ayat-ayat Cinta become the winner of Panasonic Awards 2010. Apa yang terjadi? Di sini ada predikat, di sini ada subjek. Oke? Maknanya sudah lengkap. Ayat-ayat Cinta menjadi the winner of Panasonic Awards 2010. Jadi maknanya lengkap teman-teman. Bedakan dengan ini, sebuah film, ya, sebuah film which was directed by Hanung Bramantio menjadi the winner of, dan selanjutnya kita akan bertanya, film yang mana? Jadi maknanya tidak lengkap, ya. Nah, kenapa? Karena subjeknya hilang. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sini kalau kita masukkan subjeknya, maka lengkaplah dia makna kalimatnya. Berarti subjeknya adalah ayat-ayat cinta, sedangkan a film which was directed by Hanung Bramantio adalah positif. Nah, sekarang teman-teman kita lihat sini kesimpulannya. Berarti positif hanya berfungsi untuk mendeskripsikan subjek. Contohnya ini tadi ya. Oke. Ayat-ayat cinta yang begitu ya. Yang mana which was directed by Hanung Bramantio. Jadi ini teman-teman, noun phrase ini berfungsi untuk mendeskripsikan subjeknya, gitu ya. Nah, itulah fungsi daripada positif, ya. Itulah sebenarnya fungsi daripada positif, yaitu untuk mendeskripsikan subjek. Masih ingatkah tentang adjektif? Adjektif itu kan kata sifat yang berfungsi untuk mendeskripsikan kata benda, ya, sama dengan positif. Hanya kadang-kadang positif tidak berbentuk kata, tapi berbentuk frasa atau kelompok kata. Itulah namanya noun phrase, ya. Nah, ini namanya noun phrase.
Atau dengan kata noun phrase yang berfungsi sebagai adjective, ya, kata sifat to describe the subject of the sentence. Dengan kata lain, appositive adalah kata atau frasa, ya, ini kan frasa ya, yang berfungsi sebagai adjective atau adjective phrase. Yang namanya adjective itu adalah to describe noun, ya, to describe noun, untuk mendeskripsikan kata benda. Kata benda yang mana? Kata benda yang ada pada subjek. Jelas ya? Oke, baik teman-teman. Jadi ada 6 trik ya, ada 6 trik yang harus kamu kuasai ya. If you do not want to make a mistake ya on a positive on TOEFL test, oke? Nah, oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan ya pada kesempatan kali ini. Thanks a lot for your attention. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan teman-teman ditulis pada kolom komentar. Nah, atau misalnya ada permintaan topik ya, topik yang kamu umpamanya belum kuasai atau sangat sulit untuk dipahami, silakan ditulis di kolom komentar ya, supaya saya akan berusaha untuk membuat video pembelajaran topik tersebut. Okay, thanks for your attention. See you next time. Bye bye.